Para tokoh yang berperan dalam bidang ilmu agama Islam dan karyanya. 1. Ilmu hadis. Perkembangan ilmu dan hadis pada masa Daulah Abbasiyah terjadi pada periode ke-5 dan ke-6. Berdasarkan fatwa para sahabat dan hadis palsu, para ulama masa ini telah menghimpun dan membukukan hadis Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Melewat ke daerah yang jauh guna menghimpun hadis dari rawi. B. Membuat klasifikasi hadis sebagai berikut. 1. Marfu', yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. 2. Marfu', yaitu hadis yang disandarkan pada para sahabat. 3. Maqtu', yaitu hadis yang disandarkan kepada perawi. C. Menghimpun kritik hadis yang diarahkan kepada perawi. Dari hasil usaha tersebut, pada masa ini lahir buku-buku hadis dalam corak yang lebih baru, yaitu kitab Shahih, Sunan, dan Musnad. Usaha-usaha tersebut dilanjutkan para ulama hadis yang muncul di abad pembukaan hadis atau abad ketiga Hijriah. Berikut biografi singkat ke-6 ulama hadis tersebut. A. Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara tahun 810 Masehi dan meninggal di Khortanah tahun 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Menurut riwayat kitab Al-Jami' As-Sahih yang terkenal dengan sebutan Sahih Al-Bukhari, kitab tersebut disusun dengan menemui lebih dari 1080 orang guru di bidang ilmu hadis. Imam Bukhari melewat ke daerah Syam, Mesir, Aljazair, Basrah, dan Baghdad. Ia juga menetap di Makkah dan Madinah selama 6 tahun. Dari usaha tersebut, Imam Bukhari berhasil mengumpulkan kurang lebih 600.000 hadis. Karya Imam Bukhari diantaranya Sahih Al-Bukhari, At-Tarikh As-Shaghir, Al-Awsat, Tafsir Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Kitab Ad-Dufa', As-Sami As-Sahab, dan Kitab Al-Qura. B. Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Naisabur pada tahun 870 Masehi dan meninggal pada tahun 875 Masehi di kota yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Husairi Naisaburi. Dalam rawi hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim sering disebut sebagai Syaikhoni atau dua syekh. Sejak usia 14 tahun, ia mendengarkan hadis dari syekh-syekh di negerinya. Setelah itu, beliau pergi ke Hijaz, Irak, Suriah, Mesir, dan negeri-negeri lain untuk memperdalam ilmunya. Karya terbesarnya adalah Sahih Muslim. C. Abu Dawud. Abu Dawud lahir di Baghdad pada tahun 817 Masehi dan wafat di Basrah pada tahun 888 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr bin Amran Al-Azi As-Sistani. D. At-Tirmizi. At-Tirmizi lahir di Termes, Tajikistan pada tahun 209 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah di tempat yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahlan As-Sulami Al-Bughi. At-Tirmizi memiliki kelebihan dalam hal menghafal, menyusun, dan meneliti hadis. At-Tirmizi adalah murid Imam Bukhari. Pendapat Imam Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya Sunan At-Tirmizi. E. An-Nasa'i. An-Nasa'i lahir di Nasa, Khurasan pada tahun 830 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 915 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bahr bin Sinan. Karya An-Nasa'i diantaranya As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Mu'minin Ali bin Abi Thalib, Musnad Ali, dan Musnad Malik. F. Ibnu Majah.
Ibnu Majah lahir di Qazwin, Irak pada tahun 824 Masehi dan meninggal pada tahun 887 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Majah adalah nama gelar bagi Yazid. Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah. Kitab ini memuat 32 bab, 154 pasal, serta 4000 hadis yang berkualitas baik. Usaha-usaha untuk memelihara hadis diantaranya sebagai berikut: A. Menghafal hadis-hadis. B. Memperbaiki susunan kitab-kitab hadis. C. Mengumpulkan hadis-hadis yang masih berserakan ke dalam bagian-bagian yang lebih sistematis. D. Membuat kitab-kitab syarah atau penjelasan terhadap kitab-kitab hadis terdahulu. Beberapa jenis kitab yang dihasilkan para ulama dalam periode ini adalah sebagai berikut: A. Kitab Mustakhrij. B. Kitab Atraf. C. Kitab Mustadrak. D. Kitab Jami'. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih mempelajari tentang hukum Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat. Hal itu terjadi karena para tabi'in sudah meletakkan dasar-dasar ilmu fikih serta ditandai dengan munculnya 4 imam mazhab sebagai berikut. A. Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta At-Taimi Al-Kufi. Lahir tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah. Imam Abu Hanifah menolak diangkat menjadi hakim oleh gubernur Irak yang bernama Yazid bin Hurairah. Di antara karya-karya monumental beliau ialah Al-Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad, Kitab Al-Jami' Az-Zaghir, Kitab Al-Jami' Al-Kabir, Kitab As-Sair Az-Zaghir, dan Kitab As-Sair Al-Kabir. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada Rajab 150 Hijriah atau 767 Masehi dalam usia 68 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Al-Khaizaran belakang Masjid Agung Abu Hanifah An-Nu'man di Kufah. B. Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amir Asbahi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syurai bin Abdurrahman bin Syurai Al-Azadi. Kakeknya merupakan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Amir. Beliau mempunyai sifat tawadhu sekalipun lebih pandai dari gurunya. Hasil pembukuan hadisnya yang terkenal adalah Al-Muwatta. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi dan dimakamkan di Baqi di luar kota Madinah. C. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Khusyai Asy-Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy yang bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah. Meski bukan keturunan beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dalam umur 9 tahun beliau telah hafal Al-Quran. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab. Karyanya yang terkenal adalah Ar-Risalah, merupakan kupasan dari dasar-dasar ilmu usul fikih Musnad Imam Syafi'i, dan yang paling terkenal adalah D. Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah atau 790 Masehi di Baghdad. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dalam usia 77 tahun. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Imam Ahmad. 3. Ilmu
Ilmu tafsir. Pada periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dalam ilmu hadis. Menurut catatan Ibnu al-Nadim, yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap tersebut adalah Yahya bin Ziyad al-Dailami atau yang lebih terkenal dengan sebutan Al-Farra. Dalam bidang ilmu tafsir sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran, yaitu 1. Tafsir bi al-Ma'sur, 2. Tafsir bi al-Ra'yi. Berikut tokoh-tokoh musafir bi al-Ma'sur: A. At-Tabari, B. As-Suda, C. Muqatil ibnu Sulaiman. Adapun tokoh-tokoh musafir bi Ra'yi sebagai berikut: A. Abu Bakar al-Asham, B. Abu Muslim Muhammad ibnu Badr al-Isfahani, C. Ibnu Jaru al-Asadi. 4. Ilmu tasawuf. Perkembangan ilmu tasawuf pada masa Daulah Abbasiyah ditandai dengan peralihan dari tasawuf ke zuhud. Setelah itu, dalam perkembangan selanjutnya muncul dua aliran, yaitu tasawuf yang bersifat akhlak dan tasawuf yang bersifat filsafat. Di antara tokoh tasawuf Sunni adalah sebagai berikut: A. Al-Haris bin Asad al-Muhasibi, B. Junaid al-Baghdadi, C. Abu Nasr as-Saraj at-Tusi. Tasawuf model ini juga disebut tasawuf filsafat. Di antara tokohnya sebagai berikut: A. Zunnun al-Misri, B. Abu Yazid al-Bustami, C. Husain bin Mansur al-Halaj. Setelah tokoh-tokoh tersebut meninggal dunia, tasawuf filsafat mengalami kemunduran. Sementara tasawuf Sunni mengalami perkembangan dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Abu Qasim al-Qushairi yang wafat tahun 1072 Masehi dan Abu Hamid al-Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi.